Saya dulu sebetulnya saya nggak punya cita-cita buka salon. Matre umur saya 19. Ternyata matre. Matre ya. Karena umur 19 itu kebutuhan banyak ya, seneng fashion, seneng apa. Pengalaman bekerja di salon dan menekuni bisnis di bidang kecantikan gimana kok? Bisnis kecantikan atau rambut ya, beauty salon, hair and beauty salon itu sama dengan bisnis lain kok. Perlu mental yang bagus. Ya, yang mental harus bagus dan modal itu tentulah pertama. Tapi saat ini saya rasa orang buka salon udah modalnya dari orang tua semua. Kalau saya dulu modal itu nggak ada dari kita matre. Tapi akhirnya bisa menghasilkan seperti sekarang ya senang sekali. Nggak sia-sia waktu itu. Terus untuk bisnis salon itu tidak mudah. Nggak semua orang bilang punya modal, kaya, terus bisa buka salon. Salon tuh punya rasa seni, baru bisa bagus. Kalau orangnya cuma taunya hitungannya uang nggak bisa. Modal segini harus balik segini gitu, nggak bisa ya kok ya? Karena ada naik turunnya. Bisnis kan mesti ada up and down ya. Kalau sudah saat turun, biasanya orang itu udah, aduh percuma gitu. Itu kita nggak boleh. Mental harus ditata, harus tetap mensupport. Kalau kita sekarang modelnya kan tim ya, tim saya semua harus kita kasih semangat walaupun kena corona, ada pandemi ini kan semuanya bisnis kan drop 50-60%. Kita harus berani mensupport mereka, kasih masukan, kasih inspirasi supaya mereka nggak drop. Iya. Oke. Terus salah satu bisnis itu terus berkembang, itu kan karena customernya loyal ya kok. Saya melihat customer dari AV Salon ini loyal. Nah, karena setahu saya memang cafe itu cirinya memberikan pelayanan yang personal dan berkelas. Nah, bagaimana kok ini bisa terjadi ya? Bagaimana memanage pelanggan yang kadang-kadang cerewet, protesan, kemudian angel-angel gampang kalau bahasa Jawa, gimana kok? Karena kerja jasa, jadi kerja jasa itu mungkin untuk kayak salon maupun resto sama, kafe sama ya, tamu itu adalah raja. Jadi aku udah selalu semboyan itu sama setiap tim saya yang baru ataupun yang lama. Kalau kadang mereka ceritanya kadang-kadang mengeluh, tamunya kok begini, tamunya kok begitu. Sudah dikasih ini, minta itu, kasih itu, minta ini, hasil gak ada kebenaran. Itu aku rasa itu adalah wajar. Nggak bisa kamu bisnis tuh ketemu klien semua baik sama kamu. Nggak ada, ya. Nggak ada di semua bisnis tuh ada kesulitannya masing-masing. Kita harus tahu bahwa kita hidup tuh dari mereka. Tanpa tamu, ya nggak ada kita, ya. Jadi kita bisa seperti ini, itu semua dari tamu kita. Kita anggap family, kita anggap dia saudara, kita anggap dia sahabat. Segalak-galaknya mereka, sejutek-juteknya mereka, kita tetap harus sabar. Itu, jadi anak-anak saya, tim saya itu tidak menuruni saya. Sekarang saya turunkan ke putri saya, Novi. Novi, saya selalu bisikin, tidak boleh bergaya terlalu milenial yang dingin gitu. Cool sama nggak bisa. Harus tetap bahasa basi dalam arti bahasa basi yang baik ya. Bisnis is bisnis, tapi itu mesti kamu juga menggali hubungan yang baik dengan para klien. Jadi klien saya itu ada dari yang rias sama saya sampai sekarang dia punya cucu-cucunya itu nyambung ke anak-anak saya kerjanya. Iya, dia pas anaknya cucunya ulang tahun. Aku dulu married sama kamu loh. Tahun berapa, Bu? 79. Oh, salon saya baru 82, ada yang 87 gitu. Terus anaknya udah gede-gede dan sekarang udah bercucu dan cucunya ada yang tukar cincin, ada yang ulang tahun, semua kembali ke tim AV yang baru-baru ini. Ya, nah tadi ngomongin soal tim, nah Kove juga menurut saya karena saya sudah lama juga mengenal Kove ya. Sejak saya jadi wartawan, sering meliput, sering meliput, sering ngobrol sama Kove, makanya saya tahu sebenarnya di balik layarnya Kove punya tim yang keren. Nah, gimana nih kok membentuk tim sekeren ini dan mendidik mereka? Berawalnya semuanya kita kan semua tim saya itu hampir semuanya dari bawah. Saya dapatnya itu dari mereka tidak bisa apa-apa. Hampir 75%.
Saya dapat yang sudah pandai itu cuma 20%-an. Jadi hampir 80% itu saya didik mereka dari nol. Justru lebih mudah? Lebih nanti akan merasuk itu AP banget, AP salon banget. Iya, memiliki inspirasi dari Ko AP gitu. Jadi mereka juga bangga, pas dipuji tamu, guntinganmu nggak kalah loh sama bosmu, Ko AP gitu. Ya, wong saya dari nol dari dia gitu. Tapi kalau yang dari luar itu akan kita menemui sedikit kesulitan untuk membuat image seperti itu. Jadi mereka kadang-kadang akan mengeluarkan, loh saya dulu bisanya gini ya, kita harus ngimbangin. Jadi kalau yang dari AP semua dari ini hampir saya ambilnya misalkan dia senior, dia junior sampai menjadi senior. Dari senior dia tak haruskan untuk menggembleng, untuk menelurkan junior seperti Anda. Jadi sekarang di AP itu dengan karyawan hampir 50 lebih ya, 50 berapa nggak tahu, aku lupa, 56 kali ya. Kalau AP Bridalnya kayaknya 45. Hampir 100. Jadi 100 lebih kalau dijumlah. Itu sudah ada kakak sampai ke adik, adik sampai ke adik lagi kerja di sini. Jadi ada regenerasi yang bagus. Jadi masih nyawanya masih AP Salon. Setahu saya juga Kofe selalu memberikan kesempatan kepada timnya untuk bukan hanya Kofe saja yang menonjol, tapi timnya juga misalnya diberi kesempatan untuk ikut lomba, ikut ketemu orang gitu. Menurut Kofe kenapa begitu kok? Selain saya sendiri senang dengan dunia lomba, dunia panggung. Bukan lomba aja, seminar pun kalau saya seminar diharapkan saya tampil 3 kategori. Anggap aja saya harus pengantin Jawa, pengantin internasional, potong rambut. Saya mesti yang 2 tak ambil, yang 1 tak kasih tim saya. Saya pengen dia juga seperti saya, the next. Aku sudah bilang sama pihak yang mensupport, yang mengundang kita bahwa ini junior saya. Nanti kalau saya sudah nggak show, dia akhirnya menjadi. Mereka dari mulai ngomong megang mic nggak bisa, sampai bisa jadi kayak Beo. Itu lomba juga sama. Orang kan karena tahu dulu ini si seniornya juara lomba terus. Jadi kalau ada lomba tingkat Hong Kong, tingkat apa gitu, tingkat nasional, saya pilih lombanya. Saya pilih benar-benar yang bersih. Karena lomba kadang-kadang ada yang terlalu memihak ke, kan ada tuh sekolahan ngadain lomba, pastinya kita yang luar enggak. Jadi aku pilih yang netral, kosmetik lomba tapi yang bersih. Dan saya kirim dengan full support. Jadi mulai model sampai busana sampai kreasi saya tunjuk. Seperti ini kamu harus bisa. Saya gembleng selama 2 bulan latihan model seperti itu sampai dia tutup mata pun jadi. Dia naik panggung pasti juara. Nggak satu pun meleset kedua. Kalau bersih curinya. Tapi akhirnya tim-tim saya seperti Roy, Budi, itu semua pernah memegang juara nasional. Bahkan Roy, Vivi, dan satu lagi Yoyo yang mantan itu semua juara di Hong Kong, juara ASEAN. Keren. Saya bangga sekali. Pas mereka mendapat piala di panggung, difoto sama orang-orang Asia gitu, aku rasa wah tercapailah. Kayaknya itulah yang saya bangga, bukan untuk saya sendiri tapi untuk perusahaanku. Mereka bakal nanti pulang seperti Roy Ave sekarang udah kliennya antri tiap minggu. Budi juga diantri, Sam juga diantri. Jadi buat saya itulah yang aku inginkan, bahwa anak buahku nggak boleh terus berhenti hanya piala hanya di saya aja. Saat ini sudah nggak ada lomba. Yang aktif adalah harus mereka di sosmed. Ya. Jadi teman-teman, saya melihat bahwa 1, regenerasi Kofe itu sangat bagus. 2, Kofe mau berbagi. Jadi ilmu itu tidak disimpan sendiri. Karena saya yakin dengan ilmu dibagi ke orang lain, bukan hanya orang itu aja yang pintar, tapi rezekinya juga akan berbalik ke Kofe. Iya, akhirnya kembali ke AP Salon. Ya, jadi ya memang itulah kita nanam apa. Buahnya apa ya? Buahnya apa yang kita dapat, ya itu yang kita tanam. Tabur tuai ya? Tabur tuai, jadi gitu. Saya rasa memang anak saya pun saya ajarin
udahlah nggak usah terlalu pintar jadi orang, nggak usah terlalu lihai, jadi orang yang baik. Tuhan ngasih kamu jalan. Karena kalau pinter itu nanti akan otomatis terasah ya? Iya, pinter sudah terasa sendiri. Tapi kalau sifat baik, terus menolong itu lebih ke basic. Lebih basic, dan itu biasanya dikasih jalan yang lapang, lurus gitu. Jadi keberuntungannya itu lebih? Betul. Oke. Kok ini kan salon tadi ngomong-ngomong sejak saya mungkin masih kecil, baru lahir, sampai sekarang. Saya juga sudah umur 40-an kok. Ini tentu pasti ada perjalanan kan juga pasti nggak lurus-lurus aja. Kendala dan tantangan apa kok membangun bisnis salon ini? Saya lihat juga Coffee juga dari zamannya tadi ada pialanya Butin, sekarang sampai presidennya ganti Pak Jokowi. Gimana kok kendala dan tantangan membangun? Saya rasa ya tetap adalah SDM ya. Sumber daya manusianya kita harus pinter-pinter. Jadi jangan sampai pinternya cuma di bosnya saja, ya. Sumber daya manusianya harus kita atur. Itu sudah saya mulai sekarang turunkan kepada anak saya Novi. Jadi anak didikku yang senior tolong digembleng sampai punya junior. Jadi itu nomor 1. Nomor 2 juga mental tadi. Mental itu harus ditata, harus disiplin. Tidak boleh cepat nek orang Jawa ngelokro ya, karena bisnis lagi sepi terus ngelokro. Terus nggak boleh terlalu banyak omong besar. Semua dibuktikan dengan kerja dan karya. Dan mental disiplin itu penting banget. Nggak boleh sampai nyepelekan tamu. Jadi di sini masalah time untuk tamu itu kita atur supaya jangan sampai tamu kecewa. Tapi tetap ada juga yang meleset dikit, nggak apa-apa lah. Nah, kita minta maaf. Kalau ada tamu komplain gitu, saya dan Novi itu langsung minta maaf ke tamunya. Tidak ada gengsi ya? Tidak ada gengsi. Mungkin tamu adalah raja. Ya. Oh, sebelum ngobrol lebih lanjut, Coffee tadi menyebut nama Mbak Novi. Nanti saya boleh dong ngobrol sama Mbak Novi? Bisa nanti dihubungi Novi. Siap. Ya. Jadi saya juga akan ngobrol dengan Mbak Novita Sanjaya, putri tunggal atau putri satu-satunya dari Koh Ave, penerus Ave Salon Hair and Beauty, dan saya pikir juga merambah ke dunia lain ya Koh ya? Ya, dulu saya sih pengennya dia hanya ke salon aja. Ternyata dia punya passion yang lain. Passion bahwa saya suka desain baju. Apa aku harus salon? Dia bilang gitu. Oh, ya enggak. Saya dengan karyawan aja bebas kok. Kamu mau milih jadi hairdresser, make up atau apa? Kok kenapa harus maksa kamu? Kalau gitu aku tak desainer dulu ya, desainer. Ternyata sampai sekarang dia bisa desain baju, dia ternyata juga bisa make up. Bahkan sudah juara Asia make up, juara 2, tidak salah, di YS. Karena itu saling keterkaitan ya? Iya, jadi dia punya tes juga untuk make upnya, cuman sekarang dia fokus ke gaun. Bagaimanapun darah seorang ayah itu akan menurun ke putrinya. Iya. Nah ini kok tadi Coffee sudah cerita banyak soal perjalanan karirnya, soal perjuangannya membangun salon sampai sekarang. Nah, saya sedikit keluar nih kok, ada anggapan kalau tadi sempat pertama kali nggak pede karena pria itu terjun ke bisnis salon. Nah, bagaimana Coffee melihat ini kok, atau pendapat Coffee? Mungkin zaman dulu hingga kini. Zaman era saya tuh di Semarang aja ya, nggak usah luar kota ya. Semarang aja penata rambut pria cuma ada 2 salon. Zaman itu. Terus saya ketiga. Jadi waktu itu nggak aneh lagi kalau saya harus rundingan dengan teman-teman saya. Sahabat-sahabatku tak tanyai, aku nek jadi tukang potong rambut piye ya? Itu rada bingung gitu loh. Rada kaget sendiri. Dan terus untung teman baik saya 2 apa 3 orang itu, ora apa-apa, coba wae. Kamu pasti bisa. Kamu nggak usah malu. Aku kok izin ya, aku ada malunya loh. Karena masih aneh gitu. Saat ini sudah beda Mbak Uni. Sekarang anak-anak itu aku lihat ya yang milenial ya, pulang dari luar negeri, mereka udah menentukan ke ibunya, bapaknya, saya bukain kafe dong, saya suka masak. Saya bukain salon karena saya suka rambut saya. Dan bahkan mereka di luar negeri udah minta ke ibunya, saya pindah, saya nggak mau ke kedokteran, saya mau ini, saya nggak mau arsitek, saya maunya ke seni. Itu sudah bisa diterima oleh orang tuanya. Zaman era saya lebih susah. Saya mau belajar melukis aja dilarang sama orang tua. Jadi
berbahagialah untuk Anda sekarang yang milenial bahwa lebih terbuka semuanya untuk Anda mengembangkan bakat dan inspirasinya. Oke, ya kok mungkin kayaknya waktu hampir selesai. Nah, saya mungkin satu lagi kok, kunci terpenting dalam bisnis ini. Kembali lagi, bisnis ini adalah jasa. Iya. Jadi servis adalah nomor satu. Servis dan harus legowo. Jadi orang tuh jangan mau menang sendiri, ya. Jangan semua dihitungnya adalah harus uang dan uang. Kita belajar dari pengalaman saya, nggak semua bisnis itu kita bisa menilai dari uang. Kalau kita mau bisnis sukses, galilah teman yang baik. Jadi teman saya itu banyak sekali. Jadi kita ada apa-apa jaringannya, networkingnya tuh harus bagus sehingga ada apapun kita bisa saling membantu, saling kolaborasi. Jadi kolaborasi dengan teman baik, kita harus punya kompani. Jadi seperti saya punya teman dekorator yang baik, yang saat ini kerjaan juga naik daun. Terus saya masih WO ya, wedding organizer. Terus masih punya teman modeling, media. Jadi ada apa-apapun kita nggak ditinggal. Mereka tetap cawe-cawe. Disitulah kita punya networking yang bagus. Jadi semuanya agak lancar lah. Jadi kalau ada yang buntu-buntu, mereka kasih jalan. Ya. Ya, aduh kok senang sekali nih kalau saya mendapat banyak pelajaran dan ketemu opa keren ya. Saya jangan 68, jadi tapi mau belum jadi opa aja nunggu jadi opa nunggu Novi. Enggak, jadi saya juga melihatnya kalau yang lain opa-opa, tapi Kofe belum opa ini, masih seperti umur 50 tahun. Kok engkong ya, oke. Kok terima kasih sekali sudah ngobrol dengan saya di channel Unlimited Talk Supra TV. Ketemu lagi. Oh ya, masih ada sesi 2 karena saya akan ngobrol dengan putri dari Ko Ave Sanjaya. Kita ngobrol, kita mau gosipin soal bapaknya. Jadi makanya Kofe nggak saya ajak di episode kedua. Oke, Kofe terima kasih sekali. Selamat siang, sukses selalu untuk Kofe dan tim. Oke, terima kasih. Ko Ave Top GP. Ko Ave itu seperti bapak saya sendiri ya. Dididik menjadi seseorang yang sampai saat ini tuh bisa menjadi hairdresser di Ave Salon. Selalu kita diberi motivasi, mengingat bahwa selama ini kita bekerja sama-sama, selalu dikasih nasihat, apapun bentuknya kita selalu harus maju. Ko Ave kalau benar-benar kalau tidak cocok dengan kemauannya, pasti Ko Ave selalu menegur dengan secara langsung. Itu jeleknya Ko Ave. Tapi untuk kebaikan, selalu anak buah diberi motivasi, kita harus belajar, harus membuat customer kita loyal. Oh, sejauh ini sih aku rasa lebih banyak menyenangkan daripada menyebalkan sih. Kalau menyebalkan tidak ada aku rasa. Kalau menyebalkan ya mungkin saya, kemudian teman-teman saya, tim Ave Salon tidak bisa menjadi seperti ini kan. Jadi lebih banyak membuat senang lah.